Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengikuti praktikum sebenarnya ya. Tapi latihan-latihan yang lain juga sama saja. Jadi dicoba dengan diketik ya, jangan cuma copy paste asal jalan. Kalau asal jalan nggak belajar apa. Next kita belajar ini. Sebelumnya kita pernah pelajari ya di dalam mata pelajaran desktop programming. Jadi sama-sama JavaScript. Nah, di sini bagaimana penerapannya di dalam framework 7 gitu ya. Jadi variabel, perubahan tipe data, expression, event, dan function. Variabel sama seperti sebelumnya. Variabel itu ada dua tipe ya, yang sederhana dan ada yang objek atau primitif gitu ya, dan objek. Jadi kayak boolean, integer ini kan sederhana ya. Dia mencatat tipe datanya jelas. Sedangkan string ini sebenarnya adalah sebuah objek teman-teman ya. Kalau Anda perhatikan string itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa karakter A, B, C. Jadi kalau misalnya tulisannya jiwa gitu ya, maka karakter ke-0 itu J, karakter ke-1 itu I, karakter kedua itu W, karakter ke-3 itu A. Jadi string itu sebenarnya adalah array atau kumpulan dari karakter. Itu terus kalau inisialisasi itu pokoknya saya pernah bahas sebelumnya kalau inisialisasi itu intinya menaruh lokasi dari tempat penyimpanannya. Jadi variabel ini ketika dibuat tuh ditaruh ya. Ditaruh di mana? Ditaruh di dalam memori kita. Bukan memorinya manusia, maaf. Memori di dalam komputer, di dalam laptop, di dalam smartphone, nah, ditaruh di dalam memori. Jadi dikasih alamat supaya bisa manggil yang sudah disimpan tadi. Contoh saya mau menyimpan tulisan jiwa tadi ya, saya simpan. Nah, kalau saya mau ngambil lagi gimana kalau saya nggak tahu alamatnya? Berarti harus ada alamatnya. Jadi kita taruh di dalam sebuah memorinya secara elektrik gitu ya. Lalu dicari berdasarkan alamat yang kita sudah tentukan. Jadi kalau di dalam VB pakai dim, ya. Kalau di JavaScript itu pakai var atau let ya. Bisa const juga boleh konstan. Artinya karakter yang ketika pertama kali di set secara sistem di set maka akan tetap seperti itu. Kalaupun dicoba merubah maka akan terjadi error ya. Itu var, let atau const. Sedangkan untuk PHP ini tidak usah teman-teman. PHP itu otomatis. Jadi PHP itu dia tahu oh ini pertama kali dibuat, maka dia akan menaruh di dalam memori dan dicatat alamat di memori tersebut berapa. Alamatnya sekian. Jadi nanti kalau menghubungi atau mau ngambil atau mau lihat isinya harus melihat di alamat sekian. Itu kalau PHP ya teman-teman. Kalau yang VB dan Java ini harus dilakukan inisialisasi atau deklarasi variabel. Jadi itu deklarasi ya teman-teman. Mengingat kembali. Jadi kalau di contoh kita sekaligus lihat yang praktek ini ya, praktek 4. Di sini ada ini ya, LED terjemah bulan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau di dalam JavaScript membuat array itu bisa pakai kurung kotak seperti ini teman-teman ya. Langsung pakai kurung kotak. Kalau di PHP kan beda, nggak usah saya bahas nanti takutnya Anda bolak-balik. Jadi pakai kurung kotak itu langsung mencatat. Jadi yang pertama ini kosong ya teman-teman. Kosong ini ditaruh di dalam indeks ke 0. Januari ditaruh di indeks ke 1 dan seterusnya ya. Seperti tadi saya bahas tentang string. Kemudian teman-teman, kalau Anda mau pakai terjemah bulan dan terjemah hari, bagaimana? Nah, nggak usah pakai let lagi kan di sini terjemah hari ini.
mengacu pada variabel yang ini ya, variabel yang kedua. Nah, ini nggak perlu dikasih let lagi, jadi hanya pertama kali saja deklarasi ini menggunakan let atau var atau cons itu ya teman-teman. Jadi untuk berikut-berikutnya nggak usah. Sama kayak hari, tanggal, bulan, tahun ini ya teman-teman. Ini hanya sekali saja dideklarasikan di sini var, hr, tgl, bln, phn. Dan ini bisa sekaligus beberapa teman-teman ya. Bisa langsung 4 gini ya. Atau 10 itu terserah. Nggak ada masalah. Kalau di bahasa pemrograman lain juga bisa seperti ini teman-teman. Tapi syaratnya harus tipe datanya sama. Nah, kebetulan kalau di JavaScript ini kan tidak perlu dituliskan tipe datanya, jadi hanya perlu diberitahu, oh ini loh, ada variabel yang mau menyimpan data gitu. Sedangkan kalau di bahasa pemrograman lain selain PHP dan JavaScript, dia harus diberitahu, oh ini adalah integer, maka dia hanya bisa nyimpan angka dan seterusnya ya teman-teman. Ya, kebetulan JavaScript dan PHP ini tidak usah. Jadi kalau sebelumnya PHP tidak usah sama sekali dideklarasi, di dalam JavaScript ini dideklarasi saja tanpa ada inisialisasi tipe datanya. Sedangkan nanti di bahasa pemrograman yang lain lagi nanti harus nulis tipe datanya apa gitu ya teman-teman ya. Terus ada satu lagi yang saya mau beritahukan apa ya? Hmm, ini santai ya, sambil jalan lupa saya. Next. Oke, selanjutnya. Nah, variabel ini selain bisa menyimpan nilai, seperti tadi saya bilang juga bisa menyimpan objek kan ya, seperti array tadi. Lalu seperti kelas itu juga objek ya, jadi bisa disimpan seperti itu. Lah, kemarin kita belajar ada DOM, dokumen objek model. Nah, O-nya kan objek, jadi DOM ini sendiri bisa disimpan ke dalam variabel ya teman-teman. Contohnya, belum, ini masih yang data standar ya. Ini juga objek, kemudian baru ya ini yang memasukkan DOM. Ya ini kalau pakai JavaScript murni, kemarin ada yang bilang pure JavaScript. Nah ini pakai jQuery atau DOM7 seperti ini ya. Nah ini saya contohkan kalau di sini. Jadi benar, kalau contohnya dulu di dalam praktek itu Anda kalau mau merubah tanggal bulan tahun dan jam ini pakai ini ya. Tanggal itu tanggal bulan tahun yang atas ini, terus yang bawah ini kalau mau ubah jam. Jadi manggil elemennya dulu titik HTML gitu ya. Nah, ini bisa saya rubah teman-teman dengan cara seperti ini. Jadi saya membuat sebuah variabel, variabelnya namanya $element. $elementnya mencatat atau menyimpan objek yang isinya blok tanggal sekarang. Ya, nah, blok tanggal sekarangnya karena sudah masuk di $element, jadi saya bisa panggil $element titik gitu ya. Jadi kalau tadi bentuknya seperti ini, yang saya tulis di bawahnya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam variabel, bisa dipakai berkali-kali ya teman-teman. Ini bisa dipakai berkali-kali variabelnya. Cuma di sini variabelnya saya ganti. Kalau tadinya menyimpan elemen tanggal bulan ya, tanggal bulan tahun, di bawahnya saya ganti menjadi merubah yang disimpan adalah jam, menit, detik ya. Kemudian dipakai untuk menampilkan jam, menit, detiknya itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bisa diganti ya, meskipun elemennya sebelumnya ini diganti jadi elemen yang lain, variabelnya tidak masalah. Itu kalau dijalankan ya samalah dengan yang tadi ya. Terus kemudian kita lanjut ke ini ya, tipe data dalam JavaScript dan PHP itu otomatis ya.
nggak perlu di setting. Nah, ini perubahan tipe data. Jadi misalnya sebelumnya string jadi integer, contohnya misalnya kalau string itu seperti ini ya teman-teman. Misalnya angka 111 tapi di dalamnya petik. Kan ini berarti string ya teman-teman. Ini bisa dikonversi menjadi angka. Nah, gimana parsenya ya? Jadi istilahnya parse atau uh, dikonversi menjadi bentuk tipe yang lain. Jadi ini kenapa perlu dirubah? Ya, kadang kalau kita mau menampilkan string ditampilkan bareng-bareng dengan angka, itu biasanya error. Karena Anda lihat sendiri ya, kalau kita mau menampilkan atau sementara saya tulis kayak gini dulu ya. Kalau saya mau tampilkan pakai console.log gitu aja wis. Ini mau saya tampilkan gimana caranya? Ini kalau string AAA, terus saya tampilkan atau umur gitu aja. Umur biar lebih jelas. Umurnya berapa? Umurnya misalnya 11 tahun misalnya loh ya. Apa yang terjadi? Bingung. Nah, ini kan angka. Kalau ini pakai tanda tambah, apa yang terjadi? Jadi kira mau dijumlahkan kan gitu ya. Maka bingung. Maka itu 11-nya perlu diparse atau perlu dirubah menjadi string kalau mau ditampilkan. Itu. Begitu juga kalau angka 111 ini mau dijumlahkan, ya tidak mau apa nih ditampilkan tapi mau dijumlahkan, berarti pakai dirubah dulu jadi integer gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa parse in, parse float gitu ya, string dan lain-lain. Nah, ini kalau dijumlahkan value-nya dijumlah, hasilnya kalau ini isinya 12 ditambah 33, hasilnya bukan berapa? 45 ya. Bukan 45 tapi 12 33. Karena apa? Karena bentuk asalnya adalah string. Ketika string ditambahkan dengan string itu dia dempet ya teman-teman. Jadi gini ya. 12 tambah 33 jadi 12 33 gitu ya. Bukannya dijumlahkan tapi didempetkan gitu ya. Ditampilkan berurutan. Caranya bisa pakai parse in seperti ini ya teman-teman. Parse in itu dirubah menjadi integer. Nanti hasilnya 45 ya. Oke, next. Tidak sesuai dengan harapan kita, ya bisa anggap aja gitu ya. Saya suka kalau teman-teman bisa membuat kalimat Anda sendiri ya, pengertian Anda itu dituliskan sendiri. Dengan gitu berarti Anda memahami gitu. Kalau cuma ngikuti kata-katanya orang itu kok agak ngapalkan lah, ngapalkan tok nanti kalau ngikuti katanya orang. Expression, kombinasi dari variabel, operator, nilai, dan lain-lain ya, yang memiliki tujuan serta penulisan secara khusus. Itu namanya expression ya. Tapi kalau saya tangkap di sini bisa jenis-jenis expression ini mungkin bisa yang kita pelajari, yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini untuk assignment ya, memberi nilai. Ini kalau di bahasa pemrograman PHP dulu kita kasih operator assignment sama dengan. Jadi kalau semuanya ini namanya expression gitu ya. Tapi kalau ininya tanda untuk memasukkan nilai ke dalam
variabelnya itu mungkin bisa disebut expression atau bisa juga disebut statement gitu ya. Terserah lah mau pakai kata yang mana. Yang jelas ini operator pemberian nilai ke dalam variabel ya, pakai sama dengan 1 kali. Lalu ini general expression, ekspresi sebenarnya ini semacam fungsi bawaan dari JavaScript-nya ataupun fungsi tambahan dari library yang ada gitu ya. Kalau contohnya kalau contoh fungsi bawaannya PHP kemarin kan echo kayak gitu ya. Jadi ini bisa pakai alert dan lain. Terus ada mathematic expression atau perhitungan ya, tambah kurang kali bagi, dan mungkin yang jarang Anda pakai di luar testing adalah modulus, padahal itu modulus itu penting sekali. Nah, kurang kali bagi, terus ada ini kurung itu juga termasuk ya, walaupun itu bukan menghitung tapi untuk mengelompokkan ya. Ini operatornya, tambah kurang kali bagi, modulus, lalu ini power, power itu pangkat ya. Misalnya 5 pangkat 2, berarti 5,2 gitu ya. Terus tambah-tambah, itu singkatan saja dari X tambah X, X tambah 1. X min min itu singkatan dari X dikurangi 1 ya. Tapi sekaligus ini juga sih, X min min itu termasuk merubah nilai di dalam X-nya. Berarti termasuk assignment juga ya. Jadi matematik dicampur dengan assignment. Lalu ini untuk relasional atau membandingkan ya, sama dengannya 2 kali. Terus tidak sama dengan 3 kali, ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Itu untuk harus sama tipe datanya. Contoh 111 string ini tidak sama dengan 111 angka atau integer. Ya, kalau mau ngecek itu bisa pakai sama dengan 3 kali ya teman-teman. Terus lanjut ke ini, tambahannya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ya, atau tidak sama dengannya 2 kali. Itu sama kayak tadi ya, tipe datanya dicek. Boolean expression, jadi untuk mengecek true atau false. And sebenarnya ini termasuk logical ya. Jadi apakah X dan Y, apakah syarat pertama dan syarat kedua sama-sama benar, or apakah syarat pertama atau syarat kedua terpenuhi. Not itu kalau tidak terpenuhi, pakai tanda pentung atau tanda exclamation mark, itu bahasa Indonesia. Tanda seru ya. Not itu ya. Ada juga XOR ya teman-teman, mungkin XOR itu nggak dibalas, nggak, jarang dibahas, exclusive OR itu. Ini contoh yang mana ini? Benar-benar berhasil. Ini N ya, contoh yang N. Jadi kalau login, username dan password ini harus sama-sama benar, ini contoh yang N ya. Kalau selain itu, berarti dianggap gagal. Ini contoh apa ini? Kalau salah satu ya, kalau sudah lebih dari 16 tahun berarti 17, dan menikah berarti dia berhak untuk memiliki memilih gitu ya, melakukan pemilu, ikut jadi peserta pemilu. Sedangkan kalau belum menikah dan umurnya belum mencukupi, maka dia tidak berhak memilih. Kurang lebih seperti itu. Ini not ya. Kalau ada cahaya berarti lampunya mati, berarti not ya. Kalau tidak ada cahaya, lampunya nyala, gitu ya. Ini pakai not. Nanti kapan-kapan kita jelaskan XOR terpisah ya teman-teman. Kita ngikutin dulu. Ekspresi tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, tentunya seperti itu ya teman. Event itu kemarin sudah kita coba ya, on click gitu ya. Terus ada juga
Sebenarnya ini fungsi yang ada di dalamnya JavaScript-nya ya. Kalau ini maka ini. Jadi nggak bisa kalau di tombol atau di input itu masih bisa dikasih on click, on change, dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang enggak nih ya. Contohnya kalau kita nyoba kalau kita lihat di, anggap aja DOM 7 ya. Eh, Kalau mau lihat yang jQuery juga sama. Sebenarnya DOM 7 kan didasari dari jQuery. Nih, misalnya on scroll left gitu ya. On scroll to, dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang nggak jelas objeknya apa ya. Jadi bisa dituliskan terpisah sebenarnya. Jadi bisa dituliskan di elemennya sama kayak CSS tuh ya, style sama dengan. Di dalam elemennya bisa dituliskan on click, on change, dan lain-lain. Tapi juga bisa dituliskan seperti ini teman-teman, ini ada contohnya. Nah, contohnya. Ini. Jadi nama dari elemennya kita sebutkan tadi, objeknya ya, titik on. On apa? On click kah? On apakah? Itu ya teman-teman. Jadi bisa, nanti kapan-kapan bisa dicoba. Mungkin di bawah ini nanti kita bisa lihat. Jadi ini yang standar-standar ya, on click, on change, on key up itu kalau sudah diketik. Habis diketik terus dilepas ketikannya gitu ya. Dilepas tombol keyboardnya. On key down itu ketika ditekan. On focus itu berarti kursornya memilih, ngeklik sebuah objek. Objek yang mana? Nah, itu on focus. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Oh, aduh. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Ini kalau misalnya input gitu ya, terus on click ngapain? Nah, bisa ditulis juga pakai fungsi, kecampur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, function atau fungsi. Jangan lupa di belakangnya dikasih kurung buka. Tapi bisa pakai tadi ya, elemennya lalu nih ya, selektornya tadi, elemennya gitu, on apa gitu ya. Ikuti fungsi yang mau dijalankan. Jadi fungsinya dituliskan di dalam tadi ya. Ini contoh yang langsung di dalam elemennya, on click gitu ya. Ini berarti sama kayak kita back gitu ya, pencet back di dalam ini ya, di dalamnya browser. Jadi bisa pakai fungsi bawaannya JavaScript, bisa juga pakai fungsi yang kita buat sendiri. Capek ngomong, bentar, kenapa sih? Ini ya, on click tampil, ini fungsi buatan kita sendiri, ini fungsi yang kita buat. Nah, ini juga bisa kayak gini ya. Ini titik klik gitu ya. Oh, beda ya antara DOM7 dengan jQuery. Kalau di sini langsung titik klik gitu. Lalu nama fungsinya apa yang dipanggil, nah fungsinya ditulis di bawah. Mau pakai yang mana yang betul, yang mana saja tidak masalah, selama itu jalan dengan benar ya. Jangan sampai jalannya salah dipaksakan. Gitu ya. Fungsi tadi sudah pernah dilihat ya di atas. Fungsi itu kumpulan kode ya, blok kode untuk menyelesaikan sebuah tugas. Gitu. Atau beberapa tugas sekaligus juga bisa. Misalnya nyalakan satu lampu maupun nyalakan 1000 lampu juga bisa. Nggak ada masalah. Gitu. Ini umumnya nama fungsi, kurung buka kurung tutup, di dalamnya dituliskan expression atau statement nih ya teman-teman. Terus kemudian ini contohnya yang bisa dicoba.
Ini pakai fungsi yang langsung. Jadi ini mirip dengan atas ya, cuma nama fungsinya nggak dituliskan setelah function gitu ya. Jadi function, nama function yang di atas gitu ya. Di sini nama fungsinya dituliskan sebagai variabel sama dengan sekian, sekian, sekian gitu ya. Nggak ada masalah teman-teman, sama saja. Aduh, aduh. Mungkin bedanya jadi di belakang namanya nggak ada kurung buka, kurung tutup ya. Tapi manggilnya tetap pakai kurung buka, kurung tutup. Itu contohnya. Terus ini contoh yang, jangan lompat-lompat, pakai tanda panah. Jadi ini cuma menyingkat tulisan function itu disingkat jadi seperti ini, teman. Fungsinya nggak lagi dituliskan di kiri, tapi dituliskan sebagai tanda sama dengan lebih besar di kanan. Ini seperti menjalankan objek ini. Bedanya kalau objek itu kan panahnya minus lebih besar, kalau ini sama dengan plus. Itu kalau di PHP. Oke, ini contohnya. Ini konstruktor. Caranya dengan new. Kalau tadi di atas tanpa ada new, nah ini ada new-nya, teman-teman. Jadi ini ketika dijalankan akan menjalankan ini. Ketika dijalankan, ya pastilah ya. Jadi ketika dipanggil, misalnya nama fungsi, ya sama aja sih ini dipanggil. Ya gitulah ya. Bedanya pokoknya ada new-nya gitu ya. Kalau tadi sama semua, ini agak beda sedikit yang konstruktor. Tapi konstruktornya PHP kan beda, kelihatan bedanya ya. Itu punya kelas. Oh ya, masalahnya di dalam JavaScript ini tidak ada kelas yang benar-benar kelas gitu ya. Ada objek tapi tidak ada kelas. Agak aneh ya. Karena tipe dari JavaScript itu adalah penulisan kode yang pakai fungsi tanpa pakai kelas. Kalau PHP kan OOP ya. Kalau ini pakai fungsi. Itu. Ini manggil fungsinya seperti ini. Jangan lupa kurung tutup. Fungsi dengan parameter, jadi punya kembalian pakai return ya, teman-teman. Contohnya yang ini tadi ya. Jadi fungsi yang ini tujuannya adalah untuk mendapatkan jam saat ini atau jam sekarang ya. Jadi dia ngitung sampai dapat, baru kemudian di return-kan hasilnya. Ini loh hasilnya, dikembalikan hasilnya. Ya, langsung ketika hasilnya didapat, ini langsung ditampilkan. Ini ya yang jam sekarang. Langsung dimasukkan ke dalam head, apa namanya, kontennya dari HTML elemen yang blok jam sekarang. Kurang lebih gitu ya teman-teman penggunaannya. Ini sudah tahu lah ya. Jadi ketika manggil kayak di sini ya, bisa di dalamnya dipanggil pakai, dimasukkan ke dalam variabel, langsung ditampilkan pakai console log, langsung dijalankan kayak tadi ini, dimasukkan ke dalam HTML ini alias konten dari HTML-nya. Ya, nggak ada bedanya. Jadi mungkin bisa, ini bedanya adalah ini bisa pakai variabel ya, bisa juga langsung. Jadi tanpa variabel juga tidak masalah. Jadi ini A tambah B ini dimasukkan ke dalam hasil, hasilnya yang dikembalikan, nanti ditampilkan. Tapi Anda tulis langsung di return A tambah B itu juga tidak ada masalah. Itu ya. Mungkin pertama kali ketika Anda membuat fungsi ya, buat seperti biasa. Oke. Waktunya mau habis. Tinggal 10 menit. Oke. Oke, sudah habis ini ya di sini ya. Jadi kita buka kodenya aja. Jadi Anda ketika membuat di contoh praktikum itu langsung ditulis di script gitu ya. Anda juga bisa buat biar Anda gampang nih nyarinya, nggak kesulitan. Soalnya kalau semua ditulis di dalam script di sini bakal panjang dan akan sulit nyarinya. Contoh ngelihat home aja bingung. Ngelihat home ini isinya banyak nih.
sekian baris ini nyarinya bingung. Karena itu saran saya mungkin bisa ditaruh di dalam file terpisah di dalamnya folder CS. Misalnya saya buat date.cs ini, dan di sini ini kode-kodenya tentang tanggal dan waktu tadi. Mungkin harusnya date and time ya, apa terserah lah. Pokoknya biar gampang nyarinya teman-teman, biar gampang ubah-ubahnya dan lain sebagainya. Itu saran saya, nggak ada masalah. Jangan lupa nanti ada kuis ya, nanti tentang hal ini mirip-mirip lah. Tolong dipelajari. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.